Kakak hari ini kabarnya sehat? Pergi di sini di antara di sini. Boleh nggak saya mau kakak perkenalkan diri terlebih dahulu dan kenapa sih apa yang membawa kakak bisa datang ke sini? Baik, perkenalkan saya di sini. Saya di sini ada sedikit sebenarnya saya ingin langsung sharing lah sama kerja. Karena kakak tadi baru pertama kali melakukan sesi izinkan saya sebagai konselor di sini. Boleh saya lupa memperkenalkan diri saya, nama saya Rita Pusaka. Di sini sebenarnya saya sebagai konselor yang akan membantu kakak nanti membantu kakak dalam menangani masalah. Karena kakak hari pertama baru melaksanakan sesi konseling, saya mau menjelaskan dulu sama kakak apa sebenarnya konseling itu. Sebagai kakak ketahui, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien supaya nanti kakak mandiri dan mampu mengatasi atau menangani masalah yang kakak alami. Nah, di sini kakak bisa cerita apapun yang ada di pikiran kakak, di hati, atau yang terjadi yang mengganggu kakak selama ini. Apapun kakak sampaikan nantinya menjadi rahasia kita berdua aja. Dan nggak ada orang lain selain kita yang akan tahu. Kemudian kakak sampaikan secara luas, secara bebas, karena saya nggak akan memaksa kakak dalam bercerita. Kalau emang membuat kakak nggak nyaman, kakak nggak usah cerita. Kalau emang kakak mau menanyakan solusi atau mempertimbangkan solusi, kakak bisa cerita sama saya. Kita cari jalan keluarnya. Terus kemudian ya kakak tetap harus menghargai etika yang berlaku dalam proses ini. Maka tujuan dari pelaksanaan konseling ini, kakak bisa mandiri dan mampu mengatasi masalah kakak ke depannya. Bisa dimengerti? Karena kakak udah tahu tadi apa itu konseling, dan mungkin kakak bisa cerita yang terlebih dahulu apa yang kakak rasakan. Nah, tadi setelah saya jelaskan segala prosedurnya, kira-kira kakak mau melanjutkan tahap sesi konseling ini atau bagaimana? Saya sudah di sini, jadi saya pasti sudah tahu dulu ya, jadi kakak udah bisa jauh melanjutkan sesi konseling, boleh tahu nggak kak problem yang tadi kakak sampaikan itu seperti apa? Yang mengganggu kakak bisa diceritakan? Di sini karena ada gangguan susah tidur atau yang susah insomnia. Ternyata problem yang mengganggu kakak itu adalah insomnia. Kira-kira berapa lama kakak udah ngerasain insomnia ini? Udah hampir sebulan. Kira-kira gejala apa yang mengganggu kakak? Gejalanya mungkin ini merah juga ya di dalam sesuai pun gejala. Karena itu kan ada aktivitas sehari-hari, tapi malamnya tetap nggak bisa tidur, susah tidur. Apakah dengan kakak insomnia itu paginya ketika kakak beraktivitas itu terganggu atau ya udah biasa aja ya gitu? Hampir untuk yang sebulan terakhir ini, kadang-kadang siapa beraktivitas di siang hari itu kadang ada bentuknya juga, tapi lebih kebanyakan kayak biasa aja gitu, nggak terlalu ini. Tapi malamnya bisa tidur. Coba kakak jelasin yang biasa itu kayak mana? Jadi ini biasanya dulu kan beraktivitas sehari-hari, kalau misalnya normal badan kita kan pasti malamnya udah capek ya, nggak bisa langsung tidur gitu. Sementara ini kami udah beraktivitas seharian, tetap aja nggak bisa tidur kalau udah malam. Baru bisa tidur tuh di bawah jam 2, jam 3 gitu, udah mau subuh lah. Oh, oke. Berarti insomnia yang kakak rasain sejauh ini itu terlalu mengganggu. Bisa dibilang iya, karena ini bukan jam-jam normal untuk tidur. Mungkin sekarang saya nggak ngerasain ya efek dari insomnia yang kadang berlebihan kayak gini. Kami ada yang juga kenapa bisa kayak gini. Misalnya kalau kita yang normal kan kalau udah seharian beraktivitas pasti kelelahan namanya. Bisa cepat tidur. Oh, baik. Kalau sejauh itu yang kakak sampaikan ke saya, berarti itu mengganggu keseharian dan mungkin saya ngerasain apa yang kakak rasain gitu. Ketika seharian capek, tapi malamnya ngerti kakak bisa tidur. Nah, tadi kakak bilang kakak tahu tuh gejalanya apa. Kalau misalnya kakak tidur, apa yang kakak lakukan di malam hari? Kira-kira? Ya biasa lah kan, pasti kita main HP, ya aktivitas sosial media itu yang salah satunya juga mungkin ya, atau juga tapi memang itu sih main HP. Boleh tahu nggak kalau kakak tidur itu lampunya mati atau hidup?
Kalau saya orangnya ini harus mandi. Harus mandi, berarti main HP dalam keadaan lampu mati gitu. Terus kalau tidurnya tuh kira-kira jam berapa? Bisa tidurnya tuh jam berapa? Kayak tadi bilang bisa kalau sekarang tidurnya itu jam 2 pagi ini mau subuh itu. Oh, berarti waktu udah subuh nanti baru bisa merasakan ngantuk gitu. Kalau yang kakak udah jalanin sejauh ini ada nggak hal-hal yang sekiranya bisa membantu kakak itu buat bisa tidur malam? Apa yang kakak lakukan selain main HP tadi? Untuk sekarang nggak ada sih selain main HP karena ini nggak tahu. Simpulkan untuk secara singkatnya, kalau kakak tuh ngerasa insomnia, terganggu, padahal kalau dari pagi sampai sore itu aktivitasnya penuh, tapi pas malam kakak udah nggak bisa tidur. Dan kalau nggak tidur itu kakak main HP di dalam kondisi kamar gelap gitu. Nah, kakak bersedia untuk melanjutkan atau tidak sesi ini? Lanjut. Oke, kakak mau melanjutkan sesi ini. Nah, saya mau tanya lagi sama kakak. Tadi kakak bilang cuma main HP aja kayak gitu. Pernah nggak kakak minta saran atau searching gitu di Google cara untuk mengatasi insomnia? Pasti karena udah ngerasain akhir-akhir ini nggak normal, pasti kita searching ya kenapa bisa nggak bisa tidur, apa penyebabnya, atau mungkin memang sekarang banyak pikiran atau enggak, tapi kayaknya sama aja, tetap nggak bisa tidur. Baik. Searching juga di media sosial kenapa susah tidur, walaupun udah main HP juga untuk biar bisa tidur, sedangkan ini tetap nggak bisa tidur. Itu gimana ya kak? Kira-kira biar kami lebih rileks untuk tidur. Oke, baik. Tadi karena kakak udah sampaikan ya apa yang kakak lakuin itu, apa yang kakak lakukan sebelum tidur itu main HP di dalam kondisi gelap. Itu menjadi salah satu faktor kita makin nggak bisa tidur. Gitu. Karena kan ketika kita tidur, saya sampaikan nanti kakak pertimbangkan lagi saran saya ini yang mana yang bagus atau sesuai yang bisa kakak lakukan. Gitu. Nah, yang pertama itu kakak bisa tidur dalam keadaan bersih. Gitu. Nah, basuh muka, cuci tangan, cuci kaki, dan stop pegang HP. HP itu kalau bisa jangan taruh di telinga atau di mana pun, jangan di lemari. Sehingga kalau kita udah rebahan, kita males buat ngambil HP itu. Nah, yang kedua berarti. Yang ketiga, kalau dengan kita capek kuliah, kita capek gitu ya, bantu-bantu di rumah, itu nggak cukup membuat kakak bisa tidur malam. Coba akan olahraga, lari pagi rutin, nge-gym atau meditasi, yoga dan lain sebagainya gitu, yang bisa meningkatkan atau membuat fisik kita lelah gitu. Tapi kan kalau kita udah olahraga di pagi hari itu udah pasti kita nggak mungkin langsung tidur kan kak, pasti kita akan tetap melakukan kegiatan setelah olahraga gitu. Kemudian kakak bisa makan makanan yang sehat gitu, makanan yang teratur. Nah itu beberapa langkah awal yang bisa kakak lakukan. Menurut kakak, dari antara banyaknya saran yang saya sampaikan, ada nggak dari 4 ini yang pernah kakak lakukan? Yang pernah dilakukan ya, yang pernah saya lakukan sih makanan ini ya, pola makan hidup sehat. Contohnya gimana tuh? Contohnya ya makan ini sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Minumannya pun kadang-kadang biar mudah tidur ya. Pasti kita minum jus buah sebelum tidur. Tapi tetap aja itu belum ada perubahan. Berarti kakak udah melakukan suatu usaha ya. Salah satunya coba minum jus buah gitu. Tapi menurut yang udah dilakukan nggak ada hasil apa-apa gitu. Nah, terus kira-kira nih dari 4 saran tadi, yang mana yang pengen kakak lanjutkan yaitu sehingga nampak hasilnya?